Audio Jungle. Halo Enci dan teman-teman semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dengsi Rogi, NIM 210811020082. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya rangkum dari mata kuliah Asas-Asas Manajemen dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton dan semoga apa yang saya bahas sebentar dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa materi yang akan saya presentasikan ini adalah rangkuman dari materi kelompok 1 hingga materi kelompok 4 mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Maka langsung saja kita membahasnya secara bersama-sama. Yang pertama, pasti kita bertanya-tanya tentang apa sih maksud dari manajemen. Kata manajemen sebenarnya berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen bahasa Inggris yang juga berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Nah, tadi itu adalah pengertian manajemen secara umum. Sekarang menurut Harlan Cohns dalam bukunya yang berjudul The Management Theory Jungle, menganggap pengertian manajemen adalah seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui dan dengan beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok formal yang terorganisir. Setelah pengertian dari manajemen, tentu kita penasaran dengan fungsi manajemen itu sendiri. Yang pertama, fungsi manajemen menurut Ernest Dahle ada 7 fungsi, yaitu planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian dan fungsi manajemen, tentu kita penasaran dengan orang yang bekerja dalam ruang lingkup manajemen atau yang biasa disebut manajer. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Kegiatan para pegawai perusahaan perlu untuk dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik tentu akan membuat perusahaan bisa mencapai sasaran dengan tepat. Selanjutnya, tingkatan dari manajemen. Ada 3 tingkatan dari manajemen itu sendiri. Yang pertama, manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas adalah yang dimaksud para pimpinan organisasi perusahaan, seperti manajer-manajer, dengan jabatan yang bertanggung jawab penuh untuk mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan. Contohnya adalah CEO, CTO, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen tingkat menengah. Manajemen pada tingkat ini adalah manajer yang satu tingkat di bawah manajer tingkat atas. Manajer di tingkat ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas. Selanjutnya, manajemen tingkat pertama. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Selanjutnya, dalam semua aspek pasti ada perkembangan. Begitu juga dengan perkembangan pemikiran manajemen. Pemikiran manajemen menjalani 4 proses perkembangan, yaitu pemikiran manajemen klasik. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk memanajemen dan mengerjakan pekerjaan. Aliran manajemen klasik, Classical School of Management, terdiri atas 2 cabang, aliran saintifik klasik dan aliran administrasi klasik. Selanjutnya, pemikiran manajemen neoklasik. Pada umumnya, teori atau aliran ini muncul akibat dari adanya banyak kekurangan dan lemahnya teori klasik. Teori neoklasik menanamkan anggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat perlu menyatakan ambisi dan yang menjadi tujuan hidupnya. Selanjutnya, pemikiran manajemen modern. Ilmu manajemen mulai berkembang diawali dengan teori klasik, kemudian disusul dengan teori neoklasik. Lalu, seiring berkembang kebutuhan yang serba cepat dan praktis serta efisien, muncullah teori baru, yaitu teori manajemen modern, yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Selanjutnya, pemikiran manajemen postmodern. Postmodern organisasi dimulai dari generasi milenium ketiga, menunjukkan relik yang berusia sekitar tahun 1500 sampai 2000. Semua permasalahan itu harus sudah diselesaikan atas dasar pengetahuan.
full rasional, dan tindakan yang ideal. Menurut Max Weber, rasul dari birokrasi, prediksi sudah pada awal tahun 2020, pada tahun dari abad ke-20, orang yang terperangkap di dalam kanan besi yang disebut rasionalitas, di mana organisasi yang modern dan birokrasi menekankan perbedaan antara berpikir dan bertindak dengan tujuan efisiensi dan peringkat hasil. Nah, dalam menjadi seorang manajer tentu harus memiliki dua skill dasar. Yang pertama tentunya adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Dalam memecahkan sebuah masalah, harus ada langkah sistematis agar proses ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Langkah-langkah pemecahan masalah tersebut adalah yang saya kutip menurut Kairo Ishikawa 1988 yang dia bahasakan oleh Naoto Widodo. Dia menyebutkan ada 8 langkah pemecahan masalah, seperti menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Yang ketiga, menemukan penyebab utama. Yang keempat, menyusun rencana penanggulangan. Yang kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Dan keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Yang ketujuh, standarisasi. Dan yang kedelapan, rencana selanjutnya. Skill kedua yang harus dikuasai tentu saja adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pemilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Maka, pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Selanjutnya, sama dengan pemecahan yang masalah yang mempunyai langkah sistematis, pengambilan keputusan juga mempunyai langkah yang harus diikuti agar keputusan ini sesuai dengan apa yang seluruh komponen perusahaan inginkan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, identifikasi keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga, identifikasi alternatif potensial. Yang keempat, analisis semua bukti. Yang kelima, pilih opsi. Dan yang keenam, ambil tindakan. Setelah menguasai 2 skill tadi, maka bolehlah kita disebut sebagai manajer yang mampu dalam menjalankan sebuah perusahaan. Adalah salah satu fungsi manajemen yang akan dibahas ini, yaitu perencanaan. Perencanaan ini atau planning adalah fungsi dasar atau fundamental dari manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Pertanyaannya, seberapa penting perencanaan? Perencanaan sangat penting karena 1. Perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. 2. Perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Demikianlah presentasi saya, hasil rangkuman saya dari materi kelompok 1 dan hingga materi kelompok 4. Semoga apa yang sudah saya bahas tadi dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan juga dapat diterima oleh NC. Akhir kata, terima kasih dan salam sehat.